Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmiza Patriazi, NIM 21681017, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ji'alah. Berikut adalah bagian atas struktur dari materi yang saya jelaskan yang mengenai ji'alah. Yang pertama yaitu pengertian dari ji'alah, yang kedua yaitu dasar hukum ji'alah, yang ketiga rukun dan syarat ji'alah, dan yang keempat adalah hikmah dari ji'alah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ji'alah. Nah, secara etimologis yaitu memberikan upah atau jal kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuk mereka. Misalnya, mengembalikan hewan yang hilang atau yang tersesat disebut dengan dalalah, mengembalikan budak yang kabur, dan setiap pekerjaan berhak mendapatkan upah. Adapun menurut istilah yaitu tentang ji'alah, di mana dalam kehidupan sehari-hari dapat kita artikan oleh fuqaha yaitu memberikan upah kepada orang lain yang dapat menemukan barang atau hewannya yang hilang, atau juga mengobati orang yang sakit, dan juga seseorang yang menang dalam sebuah kompetensi. Nah, adapun menurut konfirmasi hukum ekonomi syariah, ia mengatakan bahwa ji'alah adalah sebuah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua. Nah, atas pelaksanaannya suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak yang pertama. Adapun yang kedua yaitu mengenai dasar hukum dari ji'alah, di mana jumhur fuqaha itu mengatakan dan sepakat bahwa hukum ji'alah itu mubah, yaitu dibolehkan. Hal ini didasari karena ji'alah itu diperlukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam Quran ditegaskan Allah Subhanahu wa taala membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal itu ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 7, yang artinya kami telah kehilangan dialah raja, maka siapa yang dapat mengembalikannya, maka ia akan memberikan bahan makanan seberat beban kita, dan aku menjamin keberhasilan. Jadi bahwa pada dasar hukumnya ji'alah itu dibolehkan. Baiklah, di sini ada pun rukun dari ji'alah. Yang pertama yaitu orang yang menjanjikan upah. Yang menjanjikan upah itu boleh juga orang lain yang mendapatkan persetujuan dari orang yang kehilangan atau memiliki pekerjaan. Nah, yaitu yang kedua itu pekerjaan. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan upah ketika dia sudah bekerja. Yang ketiga yaitu upah. Nah, disyaratkan keadaan upah dengan barang atau benda yang tertentu. Kalau kehilangan itu berseru, misalnya barang siapa yang mendapatkan barang atau bendaku akan saya berikan upah sekian, misalnya sudah ditentukan berapa jumlahnya. Kemudian dua orang yang bekerja mencari barang itu sampai keduanya mendapatkan barang itu secara bersama-sama, maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya itu dibagi-bagi. Jadi jika keduanya menemukan, maka harus dibagi-bagi upahnya. Yang keempat yaitu sigat, di mana ucapan ini datang dari pihak pemberi ji'alah. Sedangkan dari pihak pekerja maka disyaratkan ada ucapan dan dengan ada qabul darinya dengan ucapan walaupun barangnya sudah jelas, sebab yang dinilai adalah pekerjaannya sama dengan akad perwakilan. Nah, adapun syarat-syarat dari ji'alah, yang pertama, pihak yang berji'alah itu wajib memiliki percakapan bermuamalah atau aliyah al-tasarruf, di mana yaitu berakal, balik dan rasyid, tidak dalam perwalian. Nah, jadi ji'alah itu tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil. Yang kedua, upah yang dijanjikan harus disebut secara jelas jumlahnya. Jadi jika upahnya itu tidak jelas, maka akad ji'alahnya itu batal adanya, karena ketidakkepastian itu kompetensi. Upah yang tidak jelas itu akan menimbulkan perselisihan di
di masyarakat. Yang ketiga, aktivitas yang diberikan koefisiensi itu wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram, dan juga dibolehkan secara syar'i, tidak dibolehkan secara menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin atau praktik sihir atau praktik haram dan lainnya. Jadi seseorang berjala itu, bagi mereka melakukan jala itu memiliki hikmah, di mana yang kita ketahui bahwa jala itu merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain, yaitu berupa materi, karena orang yang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga bagi mereka. Nah, terkait dengan jala sebagai suatu pekerjaan yang baik, maka Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjanjikan balasan surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintah. Nah, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan baik yang ia kerjakan. Untuk menguatkan hikmahnya itu, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Nah, yang mengartikan bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai jala, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.